Kalau saya katakan itu kumulatif gimana? Nah itu Anda udah salah. Bukan. Itu bukan kumulatif Pak. Bukan. Itu pasal 160 KUH pidana itu. Tunggu dulu. Anda tadi tak mau dipotong. Begini. Bang Suryo masih ngoceh di mana-mana. Kemudian ini masih rame terus. Sebentar, kelihatan. Saya nggak ngoceh loh. Ini ilmiah. Iya. Cabut dulu kata ngoceh. Iya. Saya lihat. Cabut dulu kata ngocehnya. Iya. Saya nggak ngoceh Pak. Iya. Kan itu kalau misalnya Mas Suryo bilang kan. Sebentar. Ilmiah, bukan ngoceh. UGM sendiri hanya menyatakan bahwasannya ini asli. Kita tunggu kalau saja. Tidak, pada akhirnya UGM akan mengakui. Mengakui apa? Akan mengakui dan akan merubah statementnya. Kita mengubah statement kalau ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Kembali di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada Bung Azam. Mas Aiman, ini ada yang menarik. Sudah ada yang mengakui kalau palsu itu nggak enak. Makanya palsunya dilepas nih rambutnya. Jadi, itu asli bos. Itu rambut orang kita potong baru kita tempel di situ asli itu. Jangan bilang palsu. Jadi Itulah. kalau palsu Mereka ini terlalu cepat menyimpulkan padahal tidak memegang itu asli atau palsu. Tadi udah tak pegang tadi. Gitu loh. Harus dipegang. Oke. Boleh. Silakan. Oke. Dalam Gium itu ada penyebutan memang hukum itu keras. Ya. Hukum itu keras, namun jangan pandang bulu. Nah, konteksnya, nah ini kita bicara konteksnya. Asas yang equality before the law itu jangan sampai pincang. Nah, satu contoh kita membuka kembali. Tanggal 9 Desember Prof. Egy melaporkan, tapi itu kan tetap penyelidikan. Akhirnya dihentikan. Padahal di KUHAP tidak mengatur tentang pemberhentian penyelidikan. 109 ayat 1. Itu jelas dikatakan yang bisa dihentikan kalau sudah masuk dalam penyidikan, yaitu SP3. Nah, itu clear sudah. Nah, makanya dengan berangkatnya waktu ini kita minta acara yang namanya gelar khusus. Setelah 3 kali baru diterima. Nah, beliau hadir di dalamnya. Saya di ruang sebelah. Di dalam itu ada 7 apa 8 lawyernya dari Pak Jokowi. Dan dari kita, dari kelompok Bang Roy, ada Tifa, Bu Tifa, ada Rismon ya, ada Egy, Pak Taufik juga ya. Bang Egy lagi pakai kursi roda. Terus ada Kurnia, ada Rizal. Itu ternyata di gelar perkara tidak ada satupun atau selembar pun yang dibuktikan permintaan tentang soal ijazah. Tidak ada sama sekali. Tidak dihadirkan atau tidak ditunjukkan ijazah. Iya, dan sudah diminta. Fotokopi ada waktu itu? Tidak ada juga. Okay. Sampai dari itu Bang Roy ini cobalah diselitkan kembali seperti waktu Dirti Bidum, dan pada saat itu ada kan ya Dirti Bidum ya. Itu pun juga tidak mau. Lah, fungsi untuk gelar perkara khusus itu apa? Nah, yang paling lucu ternyata dari pihak UGM itu terpisah. Tidak berkumpul di dalam. Seharusnya berkumpul di dalam, bisa menjelaskan, beliau juga bisa memaparkan, saling memaparkan. Kan tujuannya itu, gelar perkara itu untuk clear lah, biar ketemu, kan begitu. Nah, dari situ akhirnya kok begini ya gelar perkara ini. Kemarin salah satu wakil dari TPUA mengajukan kembali ke Bareskrim 3 video untuk novum supaya dibuka kembali. Tapi gini Mas, gitu kan maksudnya kan gelar perkara yang sebentar dulu. Itu kan tidak ada kaitan dengan perkara ini. Enggak, ini dengan dilaporkan dia itu kan laporan dari Egy Sujana. Biarkan aja dia bicara dulu. Kita mau dengar, coba kita mau dengar. Jadi biar jelas gitu loh. Jadi ini runtunnya gitu loh ya. Jadi di Mabes ini diajukan kembali. Kita minta dibuka kembali gitu loh ya. Karena apa fungsinya? Pentingnya penyelidikan jangan dihentikan. Periksa semua. Padahal dari awal sudah ada 5 orang yang diajukan. Ada 7 flash disk. Tambahan yang terbaru 3. Biar itu diproses gitu loh ya. Nah, kalau kita mengacu kepada Pak Jokowi yang melaporkan, apakah dia pejabat negara? Iya.
Kepres 30 dia diangkat sebagai dewas. Ya kan, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Dana Tara yang hampir 17.000 triliun. Ada putusan MK 105, PUU 22 dan 2024. Bahwa? Isinya pejabat pemerintah, lembaga negara, termasuk juga korporasi dan kelompok masyarakat boleh dikritik. Boleh dikritik. Bedanya kritik dengan Ini bukan menyangkut kebijakan Pak Jokowi, tapi menyangkut pribadi. Ini penting saya kritik sampaikan. dengan misalnya merendahkan, menghujat, menjelekan. Itu kan mengkritik namanya. Mengkritik. Jadi Bang Azam mungkin dong. jadi intinya aja Bang Azam. Iya poinnya. 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 Apalagi secara media sudah MK mengatakan kalau perang itu tidak diartikan apa-apa. Tapi ini kelewatan banget. Kalau untuk Gitu. menyangkut Pak Jokowi ini kelewatan banget. Mas. Bukan. Itu berbeda Nggak, dengan yang Farhad jangan teori. dipotong dulu biar saya menjelaskan, oke? Jadi itu maknanya gitu loh. Lah apalagi ditarik dengan legal standing yang tidak memiliki legal standing melaporkan pasal 160 misalnya. Pasal 160 ini menghasut yang harus ada deliknya. Deliknya itu ada korban. Korban itu sebuah perbuatan karena ada hasutan. Kan material kan? Jadi 160 itu langsung dan tidak langsung. Langsung harus dan tidak ada langsung. perbuatan material. Betul. Lah bagaimana sekarang? Apakah dia atau semua? Maksudnya perbuatan material itu yang mengerugikan? Iya. Misalnya Pak, misalnya? Betul. Misalnya Sekarang saya Satu di contoh. podium, saya mengatakan itu ada yang pakai kerudung merah itu kayaknya mengambil barang saya, tanda kutip ya. Iya. Itu mengambil barang, udah sikat aja tuh. Disikat, maka dia bisa melaporkan saya. Itulah yang 160. Saya melakukan penghasutan. Gitu loh ya. Nah, kadang-kadang saya bagaimana ya cara menariknya? Yang paling poin adalah satu. Bagaimana orang bisa melaporkan tanpa menunjukkan barang itu ada dan ahli. Barang Ini itu bisa asli. sampai atau jawab kalau tidak. begini. Itu Bisa yang jawab. sebentar. Sampai malam Barang ini- itu asli atau tidak yang namanya ijazah harus putusan pengadilan. Mas Azam, Mas Azam, Gitu. sebenarnya saya pikir dengan kejadian ini semua orang akan stop dan berpikir untuk melakukan itu. Tapi ini justru pengacaranya lagi ngomong kayak gini gitu. Mas tidak menyadari Bukan. bahwa kalimat ijazah palsu dampaknya bisa ke Wakil Presiden Gibran diminta dimaksulkan, dihina segala macam. Bahkan dia juga dibilang ijazah palsu segala macam. Kalau nggak dihentikan ketika dia punya ijazah, kemudian diproses, ya polisi ini kan ada tingkatan, nanti ke tahap kejaksaan. Kemudian ada lagi ke pengadilan negeri tinggi, Mahkamah Agung, PK. Ya kalau memang Pak Roy semua nggak bersalah, dianggap itu boleh memperlakukan presiden seperti itu, ya mereka bebas. Ya, Tapi ini- kalau menurutnya nanti ternyata memang ijazahnya Pak Jokowi sesuai dengan pernyataan dari UGM bahwa itu adalah asli dikeluarkan oleh UGM, ya harus kita ketahui lah. Bukan. Tinggal jangan persulit, ya Bukan mudah-mudahan begini. jadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Bukan, begini Farhad, ini kan bukan presiden, sudah selesai. Tapi Dia ayahnya wakil presiden, masih keluarga presiden. Sampai mati Nggak pun bisa, masih nggak sampai mati pun masih dapat pengawalan. Enggak, kita mesti jawab pengawalan, dalam proses begini. Saya jelasin dulu. Kalau itu yang menurut Farhad itu masih presiden, maka berlaku undang-undang. Bukan perbuatannya Sebentar, Mas, tapi cara kalian mempermalu dan menghina presiden, memperolok-olok gitu. Bukan, Itu makanya yang saya kritik. Tapi kan prosesnya kan sudah dihentikan oleh Polda Metro, sudah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Ya maksudnya udah stop aja. Tinggal gugat pelan-pelan, enggak usah Nah, begini, ribut, makanya nggak usah gini. ngejek-ngejek kan. Saudara gini, ada undang-undang keterbukaan informasi dan publik. Pasalnya 18. Pasal 18 itu jelas. Terhadap pejabat publik Tidak berlaku. wajib. Tapi tidak berlaku Kalau untuk ada ijazah ya. rakyat, Tidak berlaku untuk ijazah. Berlaku dong. Tidak berlaku untuk ijazah. Public Gimana expose. Tidak Begini, berlaku begini. untuk Saya ikut ijazah. membuatnya. Kalau nggak ikut buat, berlaku. nggak usah Tidak tahu. berlaku Jadi untuk gini. ijazah. Nggak ngerti itu. Itu kan Orang nggak ngerti exception. ikut ngomong ya kayak Tidak gini. berlaku untuk ijazah kok. Berlaku. Andi berlaku itu. Itu hak Jadi pribadi. gini. Ini pertanyaan buat Ajam Gini, nih. Karena bicara bukan. pasal 160, saya ingin tanya. Enggak. Sebentar. Pasal 160 KUHP itu apakah dia itu unsur pasal kumulatif atau unsur pasal alternatif? Saya tanya dulu. Loh, Anda tadi menjelaskan 160, saya tanya apakah pasal itu bersifatnya kumulatif atau alternatif Apa bedanya tuh? unsurnya? Nggak, tunggu dulu. dia Apa jawab dulu. perbedaannya menurut Nah, Anda? berarti Anda nggak ngerti ya? Bukan.
Anda ngerti Itu nggak? sudah jelas. Saya enggak. Loh, bukan. Anda katanya ahli hukum. Anda ngerti nggak Ini. unsur pasal kumulatif Enggak, dan begini. unsur pasal alternatif dalam Kalau pasal saya 60 katakan itu kumulatif gimana? Nah, itu Anda udah salah. Bukan. Itu bukan Jangan kumulatif, men- Pak. bukan, Itu pasal menjustifikasi. 160 KUH pidana. Itu tunggu dulu. Anda apalagi tadi tak mau alternatif. dipotong. Begini. Saya jelasin dulu. Anda yang mau Jangan motong potong saya. dulu. Bukan Tunggu. Anda yang mau motong 160 saya. itu, Pak, unsur pasal alternatif. Itu materialnya Makanya- sudah harus jelas, Tunggu terbukti. dulu dong, saya Oke, jelasin baik. dulu. Oke. Anda, Silakan. ya Bung Edi. silakan. Bung Edi, silakan. Ini kalau debat Tadi nyebut soal gelar perkara Ya. tidak ada bukti ijazah yang ditampilkan dan lain sebagainya. Bung Saya Edi kira bisa kalau sampaikan. kita lihat dari awal ya, bahwasanya Presiden kan sudah menyerahkan juga pertamanya ya, ijazah asli. Dan kemudian mungkin dibawa. Tetapi kan memang yang menjadi barang bukti di sana kan memang pasti fotokopi ya. Ya. Terus yang kedua, saya tadinya berharap setelah misalnya dilakukan penghentian penyelidikan, ini kasus sudah selesai. Saya berpikir demikian. Yang di Barreskrim nih ya? Barreskrim ya. Oke. Kemudian, tapi ternyata masih rame. Bang Suryo masih ngoceh di mana-mana. Kemudian ini masih rame terus. Sebentar, kelihatan. Saya nggak ngoceh loh. Ini ilmiah. Iya. Cabut dulu kata ngoceh. Iya. Saya lihat. Cabut iya. dulu kata ngocehnya. Oh, iya. Saya nggak ngoceh, Pak. Iya. Kan Itu kalau ilmiah. misalnya Mas Suryo bilang kan. Sebentar. Ah. Ilmiah. Iya. Ilmiah, bukan ngoceh. Lain dong. Ini mah hasil riset apa gimana? Hasil riset. Nah, saya kira bukan demikian cara SOP di Enggak, dalam ini menyampaikan hasil hasil riset. ilmiah. Ada dasar-dasarnya, Ada. ada standar yang dilakukan. Ada. Termasuk akademisi, Ada standarnya. jadi Tapi tidak bukan hanya ngoceh. misalnya Kalau ngoceh asal- itu burung, Mas. Iya. Ya kan? Kalau Iya. ngoceh itu burung, jadi Iya. bukan ngoceh ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian Ngaco ini lanjutlah namanya gelar perkara khusus. Dan saya juga berpikir bahwa ini akan kelar. Karena kenapa? Pada saat dilakukan gelar perkara khusus, semua pihak ada di situ, termasuk Bang Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Ya kalau memang misalnya pada saat itu keberatan, kan bisa menanyakan dan itu terbuka dilakukan ya. Artinya kenapa demikian? Sudah Ya. disampaikan Iya. saat itu saya ikut gelar Iya. Bang Aiman sebagai ahli pidana dan saya memang bilang kepada Dirpidum, Direktur Tindak Pidana Umum, tolong biar kita ini jelas disajikan itu ijazah. Jadi sepertinya hanya mengulang-ulang video yang ada di YouTube. Jadi tidak pernah ada di situ gelar khusus itu menampilkan barang bukti apalagi alat bukti itu, Bang. Itu fair saja. Saya bukan Ya, membela kalau saya siapapun. hanya melihat gini, artinya memang di dalam gelar perkara khusus yang kalau kepolisian kemarin, semua pihak sudah ada di sana, termasuk Komnas HAM, termasuk Kompolnas, termasuk DPR ya. Artinya di sini adalah kalau kita lihat, Polri berusaha memberikan transparansi di dalam penanganan kasusnya. Saya kira juga sudah selesai. Setelah ada pernyataan misalnya gelar perkara khusus, ini selesai. Namun demikian tidak juga, masih ramai terus. Artinya di sini adalah kasus masih akan panjang. Dan sekarang naik penyelidikan menjadi penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan ini bakal, kalau menurut perkiraan saya, ini bakal menyasar ya, mungkin belasan orang yang dalam kasus ini. Dan saat ini kalau saya lihat, Polda kalau kita lihat ke depan akan melakukan pemanggilan ya untuk melakukan validasi terhadap bukti-bukti dan saksi. Mulai hari Artinya, ini, mulai besok sudah ada tembusannya. ya, artinya ke depan akan banyak pihak juga akan dipanggil. Jadi saya setuju sebetulnya disampaikan Bang Farad tadi, harusnya kita berharap biar ini kasus selesai, tinggal minta maaf Pak Jokowi bahwasanya jadi biar tidak panjang ceritanya. Nah kalau Prof. Sofyan Effendi saja mengatakan kalau itu ijazahnya palsu, gimana minta maafnya kita? Bang Roy, Iya. kita udah lihat bahwasanya dari UGM sendiri hanya menyatakan bahwasanya ini asli. Kita tunggu Kalau saja. tidak, Pada akhirnya Nah. UGM akan mengakui. Iya. Tunggu Mengakui saja. apa? ya. Akan mengakui dan akan merubah statementnya. Kita tunggu Mengubah saja. statement kalau ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Ya kita tunggu saja. Nah ini saya ada pertanyaan untuk ini. Tadi belum agak ngegantung. Siapa orang besar yang mengatakan menekan Ibu Ova sebagai rektor UGM? Tunggu saja, lihat saja Ya rekamannya. ini kan mengada-ada lagi. Ini ada fitnah Mengada-ada lagi itu untuk Prof. itu. Sofyan Effendi sudah mengatakan. Ya itu kan sudah mantan rektor. Mungkin saja di dalam UGM ini ada kubu-kubuan. Mungkin saja itu. Enggak. Ini mungkin adalah kubunya dari Saya Pak orang Roy. asli UGM. Ya Mas kan? Andi UGM enggak? Saya bukan UGM, Ya tapi sudah, saya nggak usah paham ngomong untuk soal itu, UGM, nggak Mas usah. Roy. Nggak Saya paham usah. untuk itu. Bukan orang UGM Ya, ngomong artinya UGM, apa? Anda merusak Kalau UGM. Anda selama Nggak ini usah. membuat fitnah Nggak usah selalu. ngomong. Selalu Kami membuat mau membersihkan fitnah. universitas. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Dari orang-orang luar. Dari